Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Putra Andres Pratama, yaitu guru dalam membimbing kalian dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu di kelas 12 ya, atau yang saya ajar adalah di kelas CI. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 2 di kelas 12 ini. Tentunya ini merupakan momen yang sangat saya sedihkan. Tentunya ini momen yang sangat saya rindukan nantinya. Saya berharap kepada anak-anak didik saya semua dapat mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Dan saya meminta terima kasih banyak kepada kalian yang sudah masih setia untuk atau berharap lebih terhadap saya untuk menjadi pembimbing kalian dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Oke, baik, pada pertemuan terakhir kita secara daring ini kita akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oke, sebelum itu saya berharap sekali kepada kalian semua, anak-anak saya masih di rumah. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam masa pandemi pada saat ini dan masih kita melakukan video atau pembelajaran secara daring atau secara online maksud saya, tanpa ada tatap muka. Namun saya berharap lebih kepada kalian dapat menerima atau memasuki atau mengaplikasikan materi-materi ataupun ilmu yang sudah saya sampaikan kepada kalian di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke, ini merupakan pertemuan kedua kita di bab terakhir, yaitu di bab 4 di kelas 12 ini di semester 2. Nah, saya sangat berharap lebih kepada kalian. Semua materi yang sudah saya berikan dari kelas 1, kelas 2, di kelas 3 yang secara tidak kita sangka bahwa saya lah yang membimbing kalian selama 3 tahun di pelajaran pendidikan dan Pancasila Kewarganegaraan ini di SMA 8 Negeri Pekanbaru. Di SMA Negeri 8 Pekanbaru maksud saya. Oke, pada materi terakhir ini kita akan pelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oke, proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangatlah mengalami dinamika yang sangat menarik untuk kita kaji. Nah, di sini sebelum kita mengetahui negara ini berdiri kokoh dengan adanya sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika ataupun lambang negara ataupun bendera dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dari nama dari negara kita ini sendiri, banyak sekali sejarah-sejarah di belakangnya atau proses yang perlu kita pelajari bersama-sama atau kita ketahui. Nah, sebelum berdiri kokohnya negara yang kita cintai ini, Indonesia, banyak sekali sejarah-sejarah yang dialami oleh pendiri bangsa kita atau pahlawan perjuangan kita di masa lalu. Nah, dengan adanya ini kita sangat berharap sekali, besar harapan kita semua bahwa kita sebagai generasi muda ataupun orang-orang yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga, patut dan menghormati dari bangsa Indonesia itu sendiri tanpa kita pecah membelah, karena kita berdiri di negara yang sama, di nasib yang sama, di cita-cita yang sama, dan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu terhadap negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Oke, seperti yang kita ketahui, negara kita ini adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan sampai dengan Papua sana, yang merupakan negara terbesar keempat di dunia, yang dikatakan sebagai negara yang memiliki luas wilayah kelautan yang sangat luar biasa, sangat luas di dunia ini, dan memiliki kekayaan di bidang flora, fauna, bahasa, kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat lainnya. Nah, seharusnya kita memiliki peran penting terhadap perkembangan bangsa kita, yang dimulai dari kita sebagai generasi muda yang mempunyai peran penting di dalam hal ini sebagai generasi selanjutnya. Nah, seharusnya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan kita terdahulu yang telah mempersembahkan tumpah darahnya bahkan nyawa untuk berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Nah, saya sangat berpesan kepada kalian semua, kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya bangga, seharusnya cinta, seharusnya memiliki rasa yang
besar untuk memajukan bangsa ini, bukan hanya pemerintah atau orang-orang yang berada kedudukannya di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, namun kita seharusnya bersinergi, saling kuat menguatkan, saling rangkul merangkul untuk membentuk suatu negara yang maju yang kita cita-citakan bersama. Oke. Tanpa membahas Mukodima di selanjutnya ataupun saya masuk ke materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, tentunya ini banyak sekali sejarah-sejarah dari periode ke periode, dari pemimpin kita yang sudah berganti, dari pahlawan kita yang berganti, kebijakan yang sangat berganti. Nah, di sini sangat menarik sekali untuk kita ulas karena seperti yang kita ketahui, negara kita ini adalah negara yang berdiri tanpa sebuah secara otomatis atau instan, namun kita memiliki perjuangan yang sangat panjang dari masa kita dijajah oleh Belanda bahkan sampai dengan masa kita dijajah oleh Jepang itu sendiri. Nah, dengan adanya ini saya akan memberi tugas kepada teman-teman anak-anak saya semua, yaitu tentang perjuangan kita dari masa ke masa untuk berdirinya NKRI itu sendiri. Nah, saya berharap dari adanya video ini kalian bisa mengenal, bahkan kalian bisa menghargai bangsa kita, bagaimana perjuangan dari pahlawan kita untuk membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Oke, di sini saya akan membagi 6 kelompok, 5 kelompok maksud saya terdiri dari 6 orang. 6 orang di sini maksudnya bukan dia per kelompok, tapi dia mendapatkan satu topik yang sama. 6 orang mendapatkan satu topik yang sama dari materi yang bakalan kalian jelaskan. Oke, di sini saya meminta tugasnya adalah untuk ini tugas, yaitu pertemuan ini pertemuan kedua kita secara teori. Nah, pertemuan ketiga dan keempat sebagai penutup kita di semester ini, bahkan di perjumpaan terakhir kita yang saya membimbing kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Saya meminta kalian membuat sebuah video yang ini akan menggantikan tugas latihan dan ulangan kalian. Jadi video ini akan menggantikan kalian dari latihan dan tugas ulangan di bab ini atau di semester terakhir ini ya. Oke, di sini saya minta tugasnya kalian menjelaskan topik yang kalian dapat. Menjelaskan topik yang kalian dapat, yang mana di dalam penjelasan tersebut terdiri dari pembuka di sini maksudnya kalian menjelaskan apa sih pokoknya kata-kata Mukodima tentang materi yang kalian dapat atau pembahasan atau topik yang kalian dapat. Yang kedua, isi dari topik yang kalian dapat. Yang ketiga, saya meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari topik yang kalian dapat. Nah, yang terakhir saya minta kalian untuk membuat pesan untuk generasi muda, kalangan kalian sebagai seorang pelajar. Nah, saya ulangi lagi, tugasnya adalah menjelaskan topik nanti yang saya berikan kepada kalian. Lalu di dalam topik penjelasan tersebut terdiri dari pembuka, yaitu kata-kata Mukodima ataupun alur pembuka dari kalian terkait dengan topik yang kalian dapat. Yang kedua itu isi dari topik yang kalian dapat. Yang ketiga kesimpulan dari topik yang kalian dapat. Dan yang terakhir saya meminta kalian untuk membuat sebuah pesan untuk generasi muda. Generasi muda di sini adalah khususnya adalah kalian sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kriteria yang harus kalian pahami. Pertama, saya meminta kalian untuk membuat sebuah video semenarik mungkin, karena di sini saya tujuannya adalah untuk kalian sebagai sarana untuk mengajak teman-teman kalian, baik itu di lingkungan SMA 8 maupun di sekolah-sekolah lainnya, untuk dapat ilmu dari penjelasan kalian dan juga dapat mengaplikasikan pesan yang kalian sampaikan di video tersebut. Nah, di sini durasi video yang saya minta atau tugas yang saya minta di sini adalah minimal 5 menit, maksimal 8 menit. Minimal 5 menit, maksimal 8 menit, dan saya minta kalian untuk memakai baju sekolah karena ini merupakan apresiasi terakhir saya untuk di angkatan kalian atau di kelas kalian. Saya minta kalian untuk memakai baju sekolah, yaitu di biru dongker, untuk dalam pembuatan video tersebut. Nah, saya mohon sekali untuk memakai atribut lengkap karena ini merupakan sebuah penutup closing buat saya untuk mengajar kalian sebuah apresiasi yang saya dapat gitu. Oke, selanjutnya
video tersebut sudah dibuat, saya minta kalian untuk mengupload video tersebut di IG TV kalian masing-masing, di akun Instagram kalian masing-masing. Oke. Lalu di sini kriterianya bikin judul topik yang kalian dapat, lalu tag akun IG saya, di IG-nya adalah Putra Andres P. Lalu bikin sinopsis dari topik yang kalian buat. Oke, upload ke IG kalian masing-masing, nanti dia akan menjadi IG TV kalian. Lalu membuat judul topik yang kalian dapat, tag akun saya di Putra Andres P, dan juga sinopsis dari topik yang kalian dapat. Nah, ini merupakan tugas pengganti latihan dan ulangan. Nah, paling lambat untuk dikumpul yaitu di tanggal 24 Februari 2021. Dan bisa diangsur atau saya terima tugasnya dari tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021. Mungkin sampai sana sudah bisa dipahamin, dan saya langsung saja membagi topik-topik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ya, di sini rupanya ada 6 kelompok atau 6 topik, yang satu topiknya terdiri dari 6 siswa. Oke. Topik pertama tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Saya ulangi, topik pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Topik kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Topik yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Topik yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Yang kelima, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi, 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan bangsa Reformasi, 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah 6 topik yang kalian akan buat video atau tugas kalian yang kalian kembangkan di dalam sebuah video yang akan kalian upload di sebuah IG kalian masing-masing yang akan menjadi IG TV. Oke. Nah, sekarang saya akan menentukan nama-nama dari orang-orang yang mendapatkan topik-topik dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa yang saya tugaskan. Oke. Untuk topik yang pertama, yang mendapatkan tugas di topik pertama yaitu Aurelia maksud saya, Amel Kasia, Atif, Atila, Aulia, dan Askianov. Untuk topik pertama, Alia, Amel, Atif, Atila, Aulia, dan juga Askianov. Untuk topik kedua, Dava, Dimas, Erhan, Erik, Fawazika, dan juga Viola. Untuk topik kedua, ada Dava, Dimas, Erhan, Erik, Fawazika, dan juga Viola. Untuk topik ketiga, ada Fedora, Gaza, Gilbert, Halila, Hanifa, dan Hengki. Topik ketiga, Fedora, Gaza, Gilbert, Halila, Hanifa, dan Hengki. Untuk topik keempat, Ilham, Isaura, Jimmy, Johannes, Keisha, dan Kalisa. Untuk topik keempat, ada Ilham, Isaura, Jimmy, Johannes, Keisha, dan Kalisa. Untuk topik kelima, M. Ramadan, Mutia, Nabila, Najwa, Prespin, dan juga Putri. Untuk topik kelima ada M. Ramadan,
Mutia, Nabila, Najla, Prespin, dan juga Putri. Untuk topik terakhir ada Serly, Syafira, Trimata, Upe, Resa, dan juga Wan Sabrina. Untuk topik terakhir ada Resa, Serly, Syafira, Trimata, Abelia, Upe, dan juga Wan Sabrina, maaf. Oke, itu adalah tugas yang saya tugaskan kepada kalian untuk pengganti latihan dan ulangan. Mungkin sampai di sana saya rasa cukup, dan saya closing. Saya merupakan guru kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu tatap muka, bertemu dengan orang-orang hebat seperti kalian, anak-anak saya. Saya berharap banyak lebih kepada kalian agar nantinya kalian menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pesan saya cuma satu, semoga kalian bisa mengaplikasikan sebagai warga negara yang baik seperti tujuan kita dari awal yang saya sebutkan di pertemuan pertama kita. Waktu kalian di kelas 1, di kelas 10 maksud saya berharap kalian bisa menjadi warga negara yang baik dari ilmu yang saya sampaikan. Nah, di sini saya meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama saya menjadi guru kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 pada hari ini. Mungkin banyak sekali salah dan kesan yang tidak baik. Saya memohon maaf, ataupun tutur kata saya yang tidak seharusnya saya ucapkan, saya memohon maaf. Dan saya berterima kasih sekali dan sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang pintar, orang-orang hebat, dan orang-orang yang nantinya akan sukses, yang akan memegang negara ini ke depannya lebih baik lagi. Dan saya sangat merasa beruntung bisa berhadapan dengan kalian semua, yang semoga silaturahmi kita tidak terputus sampai hari esok. Dan mungkin ini adalah video terakhir saya ataupun tatap muka kita secara online terakhir kalinya. Saya sangat bersyukur sekali, tidak lupa saya sangat bersyukur, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ya, mungkin the last time I'm very grateful can meet with you all, and thank you so much untuk semua pengalaman yang kalian berikan untuk saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin ilmu-ilmu yang saya sampaikan belum seberapa, dan saya mengharapkan kalian untuk dapat mengaplikasikan di lingkungan masyarakat. Amin. Oke, mungkin untuk hari ini atau pertemuan kita hari ini cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya meminta kalian untuk hari ini membuat tugas dan silakan diselesaikan dengan segera mungkin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.